Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Divani Masruro. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan konseling spiritual. Yang pertama ada hakikat konseling spiritualitas. Kajian dan pembahasan mengenai isu spiritualitas itu tidak luput dari upaya pemetaan hakikat dari spiritualitas itu sendiri. Yang terjadi keragaman dalam memaknai konsep spiritualitas dalam konteks perkembangan individu itu. Namun demikian, upaya yang bisa kita lakukan agar konsep spiritualitas dapat diterima dalam konteks pendidikan adalah dengan mengkonseptualisasikan spiritual itu sebagian dari perkembangan individu. Nah, untuk spiritualitas itu sendiri tidak hanya merujuk pada pengalaman keagamaan secara tradisional, akan tetapi merupakan seluruh bentuk perwujudan dari kesadaran semua bentuk keberfungsian manusia sebagai makhluk hidup dalam rangka mencapai nilai kehidupan yang lebih tinggi. Dorongan kebutuhan spiritual itu sendiri merupakan sesuatu yang mendasar, fundamental, dan nyata dalam perkembangan diri individu. Spiritualitas itu sendiri merupakan identitas fundamental individu yang merupakan puncak pencapaian perkembangan, di mana individu itu mampu mencari makna dan tujuan hidup, sehingga mampu hidup dengan mental yang sehat. Spiritualitas itu bukan sekedar bagian dari integral dan signifikan dalam pengalaman individu, melainkan bagian dari perkembangan individu itu sendiri. Pengabaian terhadap aspek spiritualitas dalam kehidupan merupakan tindakan untuk memisahkan bagian fundamental dalam identitas dan kehidupan individu itu sendiri. Yang selanjutnya adalah dimensi konseling spiritual. Pemetaan dimensi spiritualitas dalam konteks bimbingan dan konseling dapat dilihat dalam beberapa literatur yang mengkaji tentang kesejahteraan spiritual. Hasil analisis tersebut menunjukkan dari 8 teori atau konsep kesejahteraan spiritual menunjukkan dimensi-dimensi yang senada yang dapat dikerucutkan dalam 4 dimensi, yaitu yang pertama dimensi keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, dimensi makna dan tujuan hidup. Yang ketiga, dimensi sumber daya internal. Dan yang terakhir adalah kemampuan membangun harmoni dengan lingkungan sekitar. Nah, yang selanjutnya adalah definisi konseling spiritual. Menurut Mulyani Rina dalam bukunya, konseling spiritual adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan fitrahnya sebagai makhluk hidup yang beragama, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, dan mengatasi masalah-masalah kehidupan melalui pemahaman, keyakinan, dan praktek-praktek ibadah ritual agama yang dianutnya. Sedangkan dalam bahasa Arab, konseling disebut al-irsyad atau al-itisyarah. Secara etimologi, kata al-irsyad berarti al-huda yang artinya petunjuk. Sedangkan al-itisyarah berarti talaba minhal masyurah an-nasiha yang berarti meminta nasihat atau konsultasi. Jadi, kalau disimpulkan, konseling spiritual adalah konseling yang mengarahkan konseli kepada Tuhan dengan asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang beragama dan ciptaan Tuhan. Manusia itu mengalami putus hubungan dengan Tuhan akibat dosa. Akibat lanjutan dari dosa itu sendiri adalah manusia mengalami luka batin yang perlu disembuhkan melalui relasi konseling. Proses penyembuhan itu sendiri dicapai melalui strategi konseling yang merupakan rencana dasar intervensi guna untuk mencapai tujuan konseling, yaitu penyembuhan luka batin. Strategi yang dibangun atas dasar asumsi manusia sebagai citra Allah itu terdiri dari berbagai teknik konseling. Untuk selanjutnya yaitu tujuan konseling spiritual. Tujuan umumnya dari konseling spiritual
adalah memfasilitasi dan meningkatkan kemampuan konseli untuk mengembangkan kesadaran beragama atau spiritualitasnya dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga dapat mencapai kehidupan yang bermakna. Secara khusus, tujuan konseling spiritual adalah untuk membantu konseli agar efektif dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, pengalaman dan pemantapan identitas spiritual atau keyakinan kepada Tuhannya. Yang kedua, memperoleh bimbingan dan kekuatan dari Tuhan dalam mengatasi masalah dan pengembangan dirinya. Yang ketiga, memperoleh dukungan sosial dan emosional sehingga memiliki kekuatan untuk mengatasi masalahnya. Yang keempat, menguji dan memperbaiki keyakinan dan praktek-praktek spiritualnya yang tidak berfungsi dengan baik. Yang kelima, menerima tanggung jawab dan memperbaiki kesalahan sikap dan perilaku yang mementingkan dirinya sendiri. Yang keenam, mengembangkan dirinya dalam kebenaran dan komitmen terhadap keyakinan, nilai-nilai agama atau spiritualnya. Yang ketujuh, mengaktualisasikan nilai-nilai keyakinan atau spiritualitas keagamaan dalam membangun kehidupan bersama dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan konseling dengan pendekatan spiritual adalah untuk membantu memecahkan masalah siswa melalui penghayatan, keyakinan, dan pengalaman konsep-konsep agama Islam yang baik, yang ubudiyah, maupun muamalah, sehingga tercapai kesejahteraan pribadi maupun berimbas kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai konseling spiritual. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.